warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifuddin di Wahidev Academy. Setelah kita selesai memasukkan keranjang ya, memasukkan pesanan ke dalam keranjang, selanjutnya kita akan ngedesain halaman keranjang ini. Kita tampilkan 4 item ini yang sudah kita masukkan ke keranjang, sudah masuk ke dalam database. 4 ini akan kita tampilkan di sini. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya silahkan jalankan full-nya dan jalankan back-end-nya, jangan lupa ya. Kalau udah, kita langsung masuk ke dalam halaman keranjang yang ada di sini. Oke. Nah, di keranjang ini tulisan H2 keranjang kita hapus dulu. Kita akan kopas breadcrumb dari ini ya, food detail di sini ya. Nah, ini akan kita copy. Jadi itu letaknya ada di food. Mana nih? Bukan, food detail ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita paste. Kita paste di keranjang ya. Sebelum kita paste, kita persiapkan dulu kontainernya. Kontainer kita paste di sini. Nah, kemudian kita akan buat di sininya keranjang, namanya keranjang bukan food order. Oke, kita cek dulu. Nah, kayak gini ya. Oke, setelah itu ini di mana nih letaknya? Ini. Oke ya, kita kasih spasi biar tahu jaraknya. Kemudian kita buat row lagi, kita buat call lagi, baru kita buat H2 untuk keranjang. Kita bikin strong. Saya. Jadi keranjang saya kayak gini ya. Kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan buat ini kayaknya 4 aja deh. Di food detail juga margin topnya 4 aja. Nah, ini 4 aja ya, kurang lebih kayak gini ya. Food detail juga 4. Oke, keranjang saya. Setelah kita buat judul keranjang saya, baru kita kasih di tepat di bawah call-nya atau di bawah keranjang ini ya, di sini ya. Nah, di sini kita akan buat tabel ya. Kita copy aja dari bootstrap tabel. Nah, kita copy aja ini dari sini. Kita copy. Atau yang mana nih? Ya, itu aja deh. Kita copy, kita paste. Nah, sebelum kita paste sini, kita buat bungkusnya dulu. Kita buat tabel responsif. Biar nanti responsif ya. Kemudian kita kasih margin top 3. Baru kita paste di sini. Oke, terus kita save, kita cek. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Selanjutnya kita ganti, kita edit. Yang ini foto, kemudian makanan, kemudian keterangan, kemudian apa lagi? Jumlah, kemudian harga, kemudian total harga, kemudian satu lagi buat, jadi ketika udah masuk keranjang si user juga bisa hapus, jadi kita persiapkan tombol hapus. Jadi kalau udah kita save, yang ini isiannya ini ada 3, kita perlunya 1 aja.
Nah, perlu satu aja di sini. Oke, kita save terlebih dahulu. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, sebelum kita tampilkan, kita persiapkan dulu script datanya. Kita ambil dari backend ya. Jadi di sini kita persiapkan dulu datanya. Apa sih yang harus kita persiapkan? Return, yaitu data keranjang. Kita kasih kurung kotak ya, karena dia array ya, lebih dari satu lah. Datanya kan bisa banyak. Oke, selanjutnya setelah itu kita kasih metode set keranjang. Kita bikin set keranjang buat ngisi data yang masih kosong keranjang itu di keranjang sama dengan data kayak gini ya. Oke, setelah kita kasih metode, selanjutnya kita kasih mounted ya. Mountednya silahkan bisa kopas saja. Dari sini kita kopas, copy, kemudian kita paste ke sini biar cepet aja. Nah, yang kita mounted apa sih? Yang minta mounted yaitu localhost 3000 garis miring keranjang ya. Nah, data 4 ini yang kita akan tampilkan. Jadi kita copy dan kita paste yang ada di sini. Nah, ini kita hapus, kita nggak perlu param. Yang kita hapus ini ya, kita nggak perlu param. Kemudian kalau sukses, responnya kita setnya bukan produk tapi set keranjang. Set keranjang kasih S lah ya, karena lebih dari satu. Oke ya. Oke, kita save. Kalau udah, apa yang error nih? Axios. Jangan sampai lupa import Axios. Import Axios from Axios. Nah, with sukses. Kalau udah sukses, nggak ada perubahan ya, karena kita belum tampilkan, maka kita akan tampilkan di sini. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita pakai v-for. Nah, v-for-nya akan kita letakkan berarti di tr-nya. tr ini kita kasih v-for. V-for-nya namanya keranjang. Kita kasih indeks lah, kita butuh indeks keranjang, kemudian koma indeks in keranjang. Nah, kemudian kita kasih key-nya yaitu keranjang .id kayak gini ya. Ini masih error kenapa nih? Oh, ini karena nggak digunain, nanti akan kita gunain, santai. Oke, ini row-nya kita hapus saja. Jadi itu masih error. Kenapa masih error? Karena nggak kita gunain deh indeks plus 1. Oh, kurungnya satu lagi, indeks plus 1. Ini kita save dulu, coba kita cek. Nah, maka keluar ada 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini dari mana? Dari indeks. Kenapa plus 1? Jadi indeks itu kan dari 0. Nah, maka kita kasih plus 1 biar 0 tambah 1 kan 1, 2, 3, 4. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian marknya kita ganti dengan gambar. Gambarnya kopas saja dari food detail. Silahkan teman-teman buka food detail. Ini di copy aja. Copy, kita paste di sini. Tentunya ini kita akan ganti karena kita udah bikinnya keranjang ya. Keranjang titik produk titik gambar. Oke, kita coba save. Nah, masih error ya. Kita cek dulu keranjang produk gambar. Kemudian kita belum kasih width-nya 250. Kita cek kenapa masih error ini. Gambar undefined.
products, I know. Produknya kasih S ya. Nah, jadi kalau error cek aja di console log. Nah, ini bacanya apa? Product of undefined, gambarnya nggak kedetek. Karena apa? Karena di sini gambar productsnya pakai S, sedangkan tadi saya nggak pakai S, jadi harus kasih S. Harus kasih S biar tampil. Nah, ini udah tampil. Mantap, ada 4 yang tampil. Oke, kita lanjut untuk makanannya. Makanannya yaitu kita buat strong, yaitu keranjang titik products titik nama. Kita save. Oke, tampil. Selanjutnya apalagi? Keterangan ya, keranjang titik keterangan, K-nya kecil. Nah, oke. Nah, saya mau yang nggak ada keterangannya itu kita kasih strip aja. Jadi kita harus kasih ternary operator. Jadi apakah keranjang keterangan itu ada? Kalau ada, maka kita tampilkan keranjang keterangan. Tapi kalau nggak ada, kita kasih strip. Maka akan keluar strip. Oke, selanjutnya jumlah pemesanan. Keranjang titik jumlah pemesanan ya. Di sini apa? Jumlah pemesanan. Oke. Pemesanan. Kemudian satu lagi RP ya, karena harga. Keranjang. Ini kan harga bukan total harga, berarti di products ya. Produk harga. Kemudian satu lagi total harga. Total harga itu RP keranjang total harga. Kita cek apakah benar. Total harga nggak ada ya. Saya baru tahu total harga nggak ada. Adanya berarti produk harga dikali jumlah pemesanan ya. Kali keranjang jumlah pemesanan. Kita save. Kita cek. Nah, ini ada ya. Oke. Biar rapi kita kasih aligen di sini. Aligen right. Oke, kayak gini. Selanjutnya kita kasih strong deh di sini. Biar ada perbedaan antara seperti ini ya. Kemudian satu lagi tombol hapus. Jadi kita akan buat tombol hapus di sini dengan menggunakan B icon trash ya, karena tong sampah. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, trashnya kita kasih di sini aligen center dan kelasnya text dark, bukan dark ya, danger. Kita save, kita cek. Nah, biar merah. Oke, kalau sudah kita totalkan di bawah. Jadi ini semuanya sudah tampil, kita totalkan di paling bawah. Jadi kita buat TR lagi. Jadi TR-nya udah beda lagi di sini ya. Yang ini adalah perulangan, yang TR yang paling bawah ini nanti penjumlahan ya. Total keseluruhan harga. Jadi kita buat TR lagi di sini. TD dengan call span. Call span-nya berarti berapa nih?
1 2 3 4 5 6. Jadi kita akan gabungkan 6 kolom aligen right, kemudian kita kasih strong total harga, kita cek. Oke, udah ada ya di sini yang total harga. Kita kasih titik 2 deh. Nah, kayak gini ya. Nah, terus di sini kita akan menjumlahkan seluruh total harga yang di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat lagi di paling bawah di sini. Setelah monted ada namanya function computed. Computed ini menjumlahkan ya. Nah, computed ini kita akan buat total harga. Nah, total harga ini kita akan menjumlahkan seluruh total harga yang ada di sini. Ini total harga di sini kita akan jumlahkan. Berarti caranya gimana? Caranya kita akan return this keranjang ini yang ada di sini ya, dengan menggunakan function redash. Function item data, nah kemudian return item plus data produk. Apa yang akan kita jumlahkan? Yaitu ini ya, harga ya, produk harga, produk titik harga, kayak gini ya. Oke, kita cek dulu, kita save. Oh, masih error. Apa yang error nih? Item tidak, oh item tidak digunakan. Item, oh ini item pakai S ya. Nah, sukses ya, sukses. Kita coba tampilkan di sini RP. Wah, masih belum bisa. Kenapa belum bisa? Kita total harga, oh belum kita tutup ya, kita tutup dulu. Nah, ini udah sukses. Nah, ini masih error. Kita cek dulu total harga. Ini masih error ya kan, masih objek dan belum tertambah semuanya. Karena apa? Karena kalau teman-teman masih bingung ini kenapa caranya kok reduce, jadi silakan teman-teman googling. Kita akan menjumlahkan data di array dengan cara map. Kan di JavaScript ada mapping atau for each ya kalau di bahasa lain. Nah, kita akan menjumlahkan data satu persatu di dalam data arraynya itu. Kebetulan yang akan kita jumlahkan harga. Jadi akan nge-for each satu-satu harga, kemudian ditambah lagi harga 16.000, tambah lagi, ditambah ini lagi, ditambah lagi. Hasilnya nanti totalnya berapa. Nah, setelah kita cek di sini di Stack Overflow, nah kita kurang komanya 0 ya. Ini kurang koma 0. Jadi di sini harusnya kita kasih koma 0. Kita save, coba apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Berhasil. Silakan bisa dicek. Ini tambah ini 30, 40, 52. Oke ya, bener ya. Udah bener, tapi ini kurang rapi. Kita rapikan dulu di sini. Call spam, kita kasih call spam juga 2, aligennya right. Oh, nggak usah kasih call spam.
nggak usah kasih call spam, tapi kita bikin TD aja di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini masih, coba kita cek lagi apakah udah benar perhitungannya ya. Coba kita akan hapus dulu di sini. Keranjangnya kita akan kosongkan lagi. Kita save. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita coba pesen, misal sate ayam 2 pedas. Oke. Misal nasi goreng 1 pedas. Nah, bisa cek teman-teman di sini. Masih salah atau enggak? Masih salah kan ya? Enggak, harusnya ini tambah ini enggak 30.000 dong. Kenapa masih salah? Karena saya masih menjumlahkan ininya, harganya ya. Saya masih menjumlahkan harga yang ada di sini. Ya, kalau dia pertama sih benar karena pesanannya cuma 1 doang. Ya kan? Kalau ini kan pesanannya lebih dari 1 nih. Ada 2. Maka perhitungannya otomatis salah. Jadi kita harus perbaiki, coba kita perbaiki di sini. Nah, item produk harganya ini kita harus dikali dengan data produk data jumlah pemesanan. Kayak gini ya. Kita save. Nah, baru ini benar. Kita cek lagi, ini benar kan? 64 ya. Kita cek lagi pesan ini 24 tambah ini 38 tambah 32 38 tambah 32 70 ya. Bener ya, 70. Oke, mantap, udah bener gini. Ini udah bener. Oke, selanjutnya kita akan buat yang hapus ini sekarang. Ini kan belum berfungsi. Oke, kita selesaikan yang hapus ini dengan cara kita akan buat metode di sini hapus keranjang. Kayak gini ya. Hapus keranjang. Hapus keranjang ini ada ID-nya. Kenapa ada ID? Karena hapus keranjangnya saya mau klik apa harus kedetek dong. Misal saya ngeklik ini, dia harus ada identitasnya biar si sistem tahu ini saya ngapus si sate ayam ini. Maka kita harus ngirimkan ID. Nah, baru di Axios-nya kalau teman-teman lihat di JSON placeholder, kemudian di GitHub. Nah, di sini kalau teman-teman cek untuk delete itu ada nama itunya, kemudian kita namanya keranjang, kemudian garis miring ID. Jadi kita harus mengirimkan parameter ID-nya. Oke. Kita langsung aja praktekkan di sini. Kita kopas dari mounted aja Axios-nya. Tapi kita tambahkan di sini garis miring ditambahkan dengan ID kayak gini ya. Bahkan dengan ID. Nah, kalau ini benar, ini saya nggak perlu respon, saya nggak perlu thread keranjang. Nah, kalau benar, maka kita nanti akan pakai notif ya atau alert ya. Alertnya kita copy aja yang sudah ada, kemarin kita udah buat ini ya. Kita pakai yang error karena hapus itu kan biasanya identik dengan merah kan ya. Tapi ini bukan error tapi hapus. Nah, dan ini keterangannya kita ganti sukses hapus keranjang. Kayak gini ya. Ya, cukup kayak gini dulu. Nah, kalau udah dihapus, kalau udah buat metodenya, kita implementasi metodenya. Di atas di tombol tadi ya, tombol trustnya tadi kita akan implementasi. Jadi di trustnya ini, kita tombol trustnya ini kita bikin klik ya, add klik. Jika
di tombol ini diklik, maka kita akan jalankan metode hapus keranjang. Kemudian kita akan mengirimkan parameter keranjang.id kayak gini ya. Kita save dulu, kita cek, pastikan gak ada yang error, kita reload lagi, coba kita hapus. Nah, sukses hapus keranjang. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini masih ada nih lamesnya. Nah, kalau kita reload, nah ini masih ada, tetap masih ada. Kalau cek di sini, kita cek lagi hapus. Nah, berarti lah, kenapa masih ada? Harusnya udah terhapus kan ya? Makanya kita selidiki dulu. Kita selidiki terlebih dahulu keranjang. Coba kita panggil responnya ya. Respon. Hapus. Kita cek responnya apakah udah benar. Nah, kita siapkan konsolnya. Saya mau hapus. Nah, ini udah terhapus ya. Salah ini. Kenapa? Kita mau hapus tapi metodenya get ya. Get itu kan manggil ya. Harusnya metodenya delete. Jadi kesalahan. Jadi harus perhatikan metode-metodenya ya. Di sini kan ada get, ada post, ada put, ada fetch, ada delete. Kita pakainya delete ya. Makanya kok nggak bisa. Oke, kita kembali lagi. Ini kayak gini. Kita cek lagi. Nggak perlu konsol lagi. Nah, ini masih 3 ya. Ketika saya hapus, sukses hapus. Kenapa masih ada 3? Ketika reload udah ada 2. Nah, harusnya kan ketika saya reload, ketika saya hapus, otomatis terhapus dong yang ada di sini. Nah, nggak perlu si user itu harus nge-reload terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus manggil lagi Axios yang ada di mounted ini. Nah, kita panggil lagi di sini. Kita taruh sini. Ya, kita panggil lagi di sini biar nge-reload halaman ya. Kita kasih keterangan update data keranjang ya. Nah, di sini ya. Jadi ketika misal saya hapus, nah otomatis terhapus. Saya hapus lagi, otomatis terhapus. Dan kalau kalian perhatikan, ini keranjangnya masih ada 2. Ya. Nah, ini baru misal saya pesan lagi bakso. Nah, misal ini saya hapus, juga saya hapus. Nah, ini masih ada 2. Kalau saya reload, nah ini juga belum ke update nih. Ini PR lagi bagi kita. Maka kita harus update si keranjangnya, si notifikasi keranjangnya biar terhapus. Nah, caranya gimana? Caranya di bagian navbar kita harus oper parameter di sini update keranjang lah. Saya namakan kayak gini. Update keranjang, kemudian keranjang. Kita oper data keranjangnya ke navbar. Ya kan kayak gini ya. Setelah itu kita lari ke navbar, kita ambil si data keranjang itu. Oke. Mana nih komponen navbar ya. Nah, di sini di jumlah pesanan .link ini kita harus ngambil, tadi kan kita punya yang namanya update keranjang ya. Update keranjang dari si keranjang ini.
maka kita akan manfaatkan yang namanya props. Kita daftarkan dulu deh propsnya. Prop itu data yang dioper dari satu komponen ke komponen lain ya. Kalau sama sih, kalau yang ada di React.js juga namanya props. Nah, si propnya itu namanya tadi apa? Update keranjang ya. Kita copy aja. Kita paste di sini. Update keranjang ini kita akan manfaatkan datanya di jumlah .line. Jadi kalau update keranjang itu ada, maka yang akan kita tampilkan yaitu update keranjang .line. Kalau nggak ada, berarti jumlah pesanan. Coba kita save. Nah, ini mas, coba kita beli Rames 1, kemudian kita beli Nasgor 2. Nah, ketika saya hapus, nah otomatis di sini update. Kita hapus, otomatis ke update. Oke, satu lagi. Nah, kayak gitu ya. Mungkin itu untuk tutorial kali ini. Yang terakhir, nanti kita akan ada tombol checkout di sini. Jadi ketika sudah masuk keranjang, si user akan menginputkan nama, kemudian nomor mejanya berapa. Jadi misal nih tadi user milih-milih menunya. Aku mau pesan Rames 1. Nah, ketika sudah pesan semua, pesan yang sesuai harapan, baru si user pesan atau checkout. Nah, si user di sini nanti akan menginputkan nama dan nomor mejanya berapa untuk segera dimasakin atau diproses pesanannya oleh si chef-nya. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.